Bos PT Dua Putra Perkasa, Soeharjito, diduga tebar duit ke berbagai pihak untuk memperoleh izin tambak hingga ekspor benih lobster atau benur. Komisi Pemberantasan Korupsi, atau KPK, menelusuri pengurusan izin mulai dari daerah hingga pusat. Pelaksana tugas juru bicara penindakan KPK, Ali Fikri, menjelaskan, proses penerbitan izin usaha tambak benur PT DPP, tambak benur perusahaan itu berada di bumi Rafflesia. Didalami, dugaan adanya aliran uang ke berbagai pihak, atas permohonan perizinan tersebut, kata Ali. Demikian disampaikan praktisi hukum muda, yang juga pengacara, Ahmad Tarmizi Gumai SHMH, akrab disapa Targum, seraya memperlihatkan berita di media rm.id Rakyat Merdeka, kepada wartawan dan produser eksekutif Bintang TV, Khairuddin MDK, Rabu, 21 Februari 2024, di kantornya, di kawasan Jalan Jati, Bengkulu. Di pusat, ada 7 orang, yaitu mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo, staf khususnya, Savitri dan Andreau Misata, staf istri mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Fakih, pengurus PT Aero Citra Cargo, Siswandi, Direktur PT Dua Putra Perkasa, Soeharjito, termasuk orang bernama Amiril Mukminin, yang ditetapkan tersangka dan dijebloskan ke penjara. Mereka semua diduga menerima suap dari pengurusan izin ekspor benur, terkecuali Direktur PT Dua Putra Perkasa, Soeharjito, sebagai pemberi suap. Sedangkan di daerah, hingga hari ini belum terdengar, apakah ada atau tidak orang, atau pihak yang terlibat, atau dilibatkan menerima uang yang ditebar bos PT Dua Putra Perkasa, Soeharjito. Di lain pihak, semua kita tahu, lokasi tambak udang PT Dua Putra Perkasa, berada di Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Dengan demikian, dapat dipastikan, pengurusan perizinan tambak, tentu saja diawali dari daerah, mulai dari Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, endingnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, kata Tarmizi Gumai. Untuk itu, kami akan terus mendorong KPK, untuk memproses dugaan suap pengurusan izin tambak dan ekspor benur, hingga tuntas sampai ke akar-akarnya. Sebagai bentuk keseriusan, kami sudah membentuk semacam tim, yang akan berangkat ke Jakarta, menghadap Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango, ujarnya. Menjawab pertanyaan, kapan tim yang dibentuk berangkat ke Jakarta, spontan, Tarmizi mengatakan, dalam waktu sesegera mungkin, karena berpacu dengan pelaksanaan pilkada, yang hanya tinggal menghitung bulan. Dia tidak menginginkan, KPK tidak mau memproses dugaan suap izin tambak dan ekspor benur, dengan alasan demi kepentingan politik pilkada. Menurut Tarmizi, dugaan suap pengurusan izin tambak PT Dua Putra Perkasa, yang berlokasi di Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, hingga perizinan ekspor benih lobster atau benur, diproses oleh KPK, ketika lembaga anti rasuah dipimpin Firly Buhari, sebagai ketua. Diketahui, Firly Buhari, saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, dugaan tindak pidana korupsi, berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi, oleh Polda Metro Jaya, terkait kasus dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, yang ditangani KPK. Sekedar mengingatkan, diwartakan Detik News, edisi 25 November, 2020, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo, ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan, atau OTT. Penangkapan Edi Prabowo, diduga berkaitan dengan perizinan tambak dan ekspor benih lobster atau benur. Sebelum ditangkap, Edi Prabowo, diketahui melakukan kunjungan ke Hawaii, Amerika Serikat, menandatangani kerjasama KKP, dengan Oceanic Institute of Hawaii Pacific University, berkaitan produksi induk udang unggul di Indonesia. Data lain dikutip dari berbagai media, selain Kepala Bapeda Provinsi Bengkulu, ketika itu, Isnan Fajri, yang juga dipanggil sebagai saksi oleh KPK, adalah Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, dan Bupati Kaur, ketika itu, Gusril Fauzi. Oleh karenanya, kita berharap KPK 2019-2024, yang saat ini dipimpin Nawawi Pomolango, sebagai ketua sementara, kembali memproses tindak pidana korupsi,
dugaan suap perizinan ekspor benih lobster, atau benur, di Bengkulu. Dengan harapan, akan menjadi terang benderang, kepada pihak mana, dan kepada siapa saja, aliran uang ditebar oleh Direktur PT DPP, Suharjito, pemilik perusahaan tambak benur, di Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, seperti dugaan yang disebut pelaksana tugas juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri, jelas Tarmizi Gumai. Seperti diketahui, pada 15 Juli 2021, Majelis Hakim Tipikor, memvonis Edi Prabowo, 5 tahun penjara, denda 400 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti 9,68 miliar rupiah, dan 77 ribu dolar Amerika, subsidiar 2 tahun penjara, dan mencabut hak politik Edi 3 tahun, terhitung selesai menjalani pidana pokok. Di tingkat banding, November 2021, Pengadilan Tinggi Jakarta, memperberat hukuman Edi Prabowo, menjadi 9 tahun penjara. Hanya saja, di tingkat kasasi, 7 Maret 2022, 3 Majelis Hakim Mahkamah Agung, Sofyan Sitompul, Ghazal Basaleh, dan Sininta Yuliansi, memangkas hukuman Edi, kembali menjadi 5 tahun penjara, tulis amar putusan MA, yang diterima Kompas.com, Rabu, 9 Maret, 2022. Dan pada edisi 29 November, 2023, CNN Indonesia mewartakan, Ditjen Pas Kemenkumham, menyatakan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo, sudah bebas dari penjara. Sejak 18 Agustus 2023, Edi Prabowo bebas bersyarat. Dari Studio Bintang TV Bengkulu, tim redaksi